Oke, kita mulai saja hari ini. Market review pada perdagangan tanggal 10 September 2020. Hari ini marketnya sangat-sangat mencekam. Hampir nggak ada yang hijau ya market. Karena indeks turun hampir mencapai 5%. Dan hebatnya lagi adalah sempat disuspend ya, sampai sempat disuspend. Luar biasa. Dan posisi sektoral juga rata ya, semua rata, semua pada posisi merah semua. Dan asing masih membukukan net sell ya, asing masih membukukan net sell minus 663,0 miliar ya. Ini masih membukukan net sell yang cukup dalam. Oke, ini sebenarnya angkanya saya agak-agak ragu, harusnya minus 5%. Saya nggak tahu kenapa dia di sini cuma minus 3%, 3,79%. Mungkin dia hitungnya berdasarkan dari sini kali, dari opening ke bawah. Kalau dihitung dari rata-rata kan dihitung dari harga terakhir ya. Mungkin dia bukanya dari sini kali. Harusnya minus 5%, 5,01. Dan sektor pemberat indeks yang paling dalam hari ini ada di finance, miscellaneous industry, dan basic industry. Itu yang paling dalam ya. Walaupun sebenarnya semuanya dalam. Tidak ada yang nggak dalam ya, semuanya. Kita coba lihat. Sebenarnya sih agak ini juga. Ya, ini finance, miscellaneous industry, gap down-nya ngeri ya, gap down-nya ngeri. Kemudian ada basic industry, and then ini semua pada nyusupnya gila-gilaan. Habis itu ada agri dan mining. Yang kedua terdalam lagi ya. Agri. Nah, ini agri. Lalu mining. Nah, komplit ya. Yang ya ini yang pemberat yang dalam-dalam, koreksi cukup dalam. Oke, nah, terus besok gimana? Besok gimana? Hari ini saya akan bawakan cara melihat ya, menangkap peluang di saat krisis part 2 ya. Saya akan ulas bagaimana sih caranya kita menangkap peluang ya di waktu krisis. Di part 2 ini yang saya mau bagikan adalah satu, rule-nya adalah kita harus punya peluru ya. Sekali lagi saya tekankan, kemarin sudah saya ngomongkan di video pertama. Kita harus berani cut loss dulu. Dengan cut loss jadi kita punya dana. Oke. Terus kalau emiten tabungan bagaimana Pak? Ini yang hari ini banyak pertanyaan yang masuk ke saya. Kalau tabungan bagaimana? Kalau tabungan, anggap let's say seperti saham Bank BRI dan Bank BCA ya. Nah, kalau gini bagaimana? Kalau saya, karena saya tipikalnya adalah seorang trader, saya tetap suruh jualan ya. Ketika dalam satu hari, jadi ini adalah rule yang kita gunakan juga. Kalau dalam satu hari dia turun sampai kayak hari ini ya 6%-an, 6,59 ARB bahkan, itu buat saya sinyal confirm untuk jualan dulu. Kenapa jualan dulu? Karena kita jadi punya peluru untuk menangkap peluang di saat dia di bottom ya, di bottom. Karena kita tidak tahu apakah masa-masa sulit itu akan berapa lama. Yang kita ngomong krisis itu berapa lama, kita nggak ada yang tahu kok. Dan sentimen yang membawa dampak hari ini adalah masih seputar COVID-19 ya, ketidakpastian market terhadap apakah COVID-19 ini akan bisa
tangani apa enggak setelah beberapa hasil uji coba vaksin dinyatakan gagal ya. Belum lagi ditambah pertumbuhan COVID-19, penderita COVID-19 di Indonesia yang mengalami kenaikan ya. Bahkan berimbas pada Indonesia berlakukan travel ban ya. Artinya orang dari Indonesia tidak boleh entry ke beberapa negara luar, terus yang di luar pun nggak boleh masuk ke Indonesia. Ada warning lah. Banyak negara sudah berlakukan itu. Jadi otomatis Indonesia mendapat sentimen negatif. Nah, yang kayak gini-gini tuh membuat para pelaku pasar menjadi gelisah. Nah, beberapa trik kedua yang mau saya bagikan di sini adalah pastikan Bapak Ibu memiliki peluru dan entry-nya bertahap. Kalau Bapak Ibu entry bertahap, itu mau nangkap peluang dimanapun nggak ada salahnya. Contoh BCA. Anggaplah BCA kalau umpamanya kita dari garis ini, anggaplah ini kan periode awal-awal yang mana dia mulai bangkit ya. Atau kalau enggak ini ketika dia mulai menunjukkan perlawanan ya. Jadi saya kalau lihat BCA ini, umpamanya Bapak Ibu beli di sini, di bawah sini ya. Ketika nyampe di sini, terus dia turun lagi ke sini, itu kan alangkah baiknya kalau kita memang punya peluru di sini kan. Jadi bisa belanja bertahap, itu yang paling penting. Karena kita ini emiten tabungan. Pertanyaannya yang kedua adalah, Pak, saya jual semua apa jual sebagian? Nah, kalau karena saya menggunakan indikator ini sebagai indikator dari winner stock sebagai acuan, maka ketika ada jebol V-line ini saya jualan. Ya, saya jualan. Semua. Karena jebol di Selendang dan Skyline ini saya juga udah jualan juga. Saya udah jualan sebagian. Jadi jualannya itu sebenarnya sudah bertahap ya, sudah bertahap saya jualan. Dan kenapa saya memutuskan untuk jualan? Kenapa enggak? Pak, ini kan kalau di hold kan bisa naik lagi. Nah, karena pada dasarnya kita masih di dalam tekanan ini nih. Masih di dalam tekanan ini. Ya. Kalau Bapak Ibu lihat chart weekly-nya, ini akan lebih clear, lebih jelas. Nah, ini ya. Nah, kalau di sini kan dia kelihatan dia tertahan weekly. Masalahnya adalah kalau dia turunnya bertahap, it's okay. Cuma ini dia dalam satu candle dia langsung terus tembus Selendang dan tembus Skyline. Nah, tekanan jualnya cukup besar kan? Nah, saya worry agak hati-hati kalau dia bisa sampai ke bawah sini. Ya, ini bahaya, di sini bahaya. Jadi better kalau buat saya adalah saya clear posisi dulu. Kalau memang dia memantul ya udah it's okay, saya mulai masuk bertahap lagi. Tapi kalau dia turun ke bawah sini gimana? Nah, ini yang bahaya. Jadi setidaknya saya punya peluru untuk bisa serok di bawah sini gitu, ya. Punya peluru untuk serok di bawah sini. Jadi intinya adalah ketika kita mau serok bawah, kita harus cari dulu bottomnya di mana, supportnya di mana. Dan saya yakin tidak ada seorang trader pun di dunia yang akan bisa memastikan 100% bahwa itu di bottom. Nggak bisa. Kadang-kadang bisa aja diturun lagi. Jadi satu-satunya cara adalah kita membagi titik entry kita dari beberapa titik ya. Nggak dalam satu titik entry. Maksudnya bertahap ya. Oke, itu insight dari saya, cara untuk buy on weakness atau menangkap peluang di waktu krisis. Untuk materi lebih detailnya, Bapak Ibu silahkan bergabung dengan kami di grup premium, di grup VIP Winner Stock. Kita akan ajarkan, bahkan kita pandu, bahkan kita kode ya kapan waktu yang terbaik untuk entry. Ya, itu dari saya, tips-tips dari saya. Dan untuk besok bagaimana Pak? Untuk besok, jadi skenario-nya adalah tadi itu
Saya ada beberapa skenario sebenarnya, dan saya lihat skenario pertama adalah kalau terjadi pantulan. Jadi kalau IHSG menjelang penutupan ada perlawanan, berarti chance untuk besok untuk buy besar. Nah, ternyata tidak begitu ternyata. Malah beberapa BCA, ARB, bahkan beberapa emiten lagi kayak BRI dan BMRI udah di bawah, udah di ARB terus dari siang jelang makan siang, sesi siang udah begitu ya. Jadi saya bilang kita mending tunggu wait and see. Bagi teman-teman yang belum ada posisi, ya good for you. Jadi kita mending jangan masuk dulu. Mungkin better masuknya hari Senin atau mungkin Jumat sore ya. Kalau udah ada posisi bagaimana? Kalau sudah ada posisi besok begitu opening dan ternyata masih minus, saran saya jualan dulu. Ya, kalau berapapun minusnya better jualan dulu. Begitu opening kita bisa spek keluar, kita keluar dulu. Saya nggak tahu apakah besok bisa ARB lagi apa nggak. Kalau besok ARB lagi ya selesai sudah. Kayak kita dulu kemarin tuh ARB berkali-hari. Ya ARB, besok ARB lagi, besok ARB lagi. Jadi 3 hari, 4 hari berturut-turut ARB. Nah itu kepala pusing tuh. Untungnya setiap ARB itu 7%. Tapi 7% kali 3 kan udah 21% juga. Ya, berasa juga. Nah untuk besok, tetap kalau umpama Bapak Ibu melihat ada pantulan, kalau saya lihat tetap sektor consumer nomor 1 yang kita boleh cermati. Ya, karena dia turunnya lebih praktis, nggak terlalu dalam ya. Consumer ini naiknya landai dan turunnya juga nggak terlalu ekstrim. Artinya sektor ini beberapa memperlihatkan kondisi yang lumayan oke. Coba Unilever turunnya nggak se-ekstrim kemarin, nggak se-ekstrim yang tadi ya, finance ya. Terus ICBP bahkan ada perlawanan ya, nih ada perlawanan. Lalu Indofood, nah ini juga sama, ada perlawanan dari Skyline, ya kan? Nah, Mayora satu lagi. Nah ini, jadi saya melihat sektor consumer tetap yang menyimpan peluang lebih besar saat ini untuk lebih cepat recovery. Jadi kita hantam nih consumernya dulu ya. Setelah itu berturut-turut baru ke sektor finance atau basic industry dulu, 3 ini, atau kalau nggak komoditi, mining dan agri. Bisa jadi terjadi pantulan di mining dan agri. Coba kita lihat agri. Agri juga jebol support, ternyata mining. Ya sama, dua-duanya modelnya mirip-mirip ya. Nanti kita lihat aja. Nah kalau Jumat sih saya agak pesimis sih. Consumer dulu lah. Saya yakin kalau mamanya sampai memang besok recovery, pertama yang recovery duluan consumer. Habis itu mungkin finance ya, finance. Paling gampang untuk dibikin sentimen positif tuh finance. Oke, itu dulu market review dari saya dan tips and trick mendapatkan peluang di saat krisis. Oke, sampai jumpa. Semoga Bapak Ibu bisa tetap sehat ya, tabah ya. Obat yang manjur adalah hati yang gembira ya. Ada pepatah mengatakan obat yang manjur adalah hati yang gembira. Jadi hatinya oke dulu, clear dulu. Nanti uang bisa dicari, profit bisa dicari ya. Nggak usah khawatir. Market Indonesia masih sangat-sangat bagus. Kedepan Indonesia masih bisa berkembang lebih baik lagi. Jadi nggak usah khawatir. Oke, sampai jumpa semuanya. Ingat, stay safe, stay healthy. Protokol kesehatan agar diperhatikan. Pakai masker, sarung tangan kalau perlu ya. Jangan sampai nanti kota Bapak Ibu dikenain PSBB, ekonominya kan jadi nggak jalan. Sayang sekali. Kayak Jakarta itu aduh sayang banget. Kita berharap tidak jadi diberlakukan PSBB sehingga ekonomi Indonesia di saat masa pandemi ini masih bisa survive. Oke? Ya, sampai jumpa semuanya. God bless.